Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Berjumpa lagi kita di hari yang kedua di dalam pembahasan Alkitab. Hari ini kita akan masuk di dalam Matius pasal yang kedua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, hari kedua ini kami masih dapat setia untuk belajar mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkanlah rahasia-rahasia yang ada di dalam firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami dapat semakin mengenal dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Ubah hati dan pikiran kami untuk mau belajar dan mau taat kepada perintah-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Ada 3 judul di sini. Yang judul pertama adalah orang-orang Majus dari timur. Kemudian judul kedua adalah penyingkiran ke Mesir, dan yang ketiga adalah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Lalu yang keempat, kembali dari Mesir. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yehuda. Demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, sekali-kali engkau bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel.
Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeulus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut sebagai orang Nazaret. Jadi demikian Bapak Ibu pembacaan kita dari Matius pasal yang kedua. Yang pertama adalah sebuah pertanyaan tentang Yesus di dalam Perjanjian Baru, di mana terjadi penggenapan di dalam janji-janji di nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Orang Majus sering disebut sebagai orang-orang yang bijak. Ya, mengapa dikatakan orang bijak? Karena mereka bisa merasakan betapa pentingnya kelahiran Yesus. Bahkan ketika mereka bertemu dengan Herodes, mereka berkata, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Pada ayat 2. Jadi mereka itu mencari dan menemukan Tuhan Yesus yang masih bayi tadi. Dan ketika mereka melihat Yesus, walaupun masih dalam kondisi bayi tadi, mereka sujud menyembah Dia. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-11. Itu terjadi karena mereka menyadari bahwa Yesus adalah penggenapan dari semua harapan ataupun semua impian umat manusia. Yesus adalah satu-satunya yang menggenapi seluruh janji Allah. Di dalam renungan kemarin kita bisa melihat ya, contoh penggenapan. Namun hari ini kita dapat melihat 3 contoh lagi penggenapan. Yang pertama, tempat kelahirannya. Matius mengatakan bahwa dinubuatkan di dalam Mika 5 ayat 2. Dari Bethlehem akan bangkit seorang penguasa dan gembala, karena inilah yang telah ditulis oleh Nabi. Jadi Matius mengatakan ini adalah penggenapan dari Mika 5 ayat 2. Kemudian pengasingan ke Mesir. Ketika Herodes mencoba membunuh Yesus, keluarganya melarikan diri. Sehingga Matius menuliskan hal ini memang harus terjadi, ya, supaya genap apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ini adalah nubuatan dari Hosea 11 ayat 1. Dan yang paling menjadikan terakhir adalah pembantaian anak-anak. Ketika Herodes memerintahkan pembunuhan terhadap seluruh anak laki-laki di bawah usia 2 tahun, maka itu adalah menggenapi daripada nubuatan Nabi Yeremia 31 ayat 15. Inilah beberapa penggenapan-penggenapan daripada janji-janji daripada Allah Bapa dalam rangka menggenapi karya keselamatan bagi kita semua, bagi saya dan juga Bapak Ibu. Kita bisa meneladani daripada sikap orang Majus, ya. Mereka bukanlah orang-orang yang berasal dari bangsa Israel. Mereka adalah orang Majus, itu bisa dikatakan adalah dari bangsa di luar Yahudi, luar Israel. Mereka berjalan dari Irak, artinya bukan pada bangsa yang mendapat janji keselamatan. Tetapi mereka mau memilih taat dan percaya bahwa akan ada raja yang akan lahir, yang akan membawa pada keselamatan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita bukanlah rencana utama Tuhan, karena kita bukanlah orang asli daripada Israel ataupun Yahudi. Tetapi kita adalah bangsa-bangsa di luar daripada itu semua. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, sama seperti orang Majus yang dipanggil, demikian pula kita yang dipanggil untuk datang menerima Tuhan Yesus dan bersujud menyembah Tuhan Yesus. Kalau orang Majus itu bisa percaya dan dia mendapatkan kelegaan di dalam hatinya, di mana dia dapat sujud menyembah, berarti dia ada kelegaan, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk keselamatan hidupnya. Begitupun kita harus tahu bahwa ketika orang Majus itu mau menerima panggilan, maka kita juga harus mau.
Karena tidak setiap orang dipanggil menyambut Yesus Kristus. Ya, kita dipanggil untuk menyambut Yesus Kristus, untuk nantinya kita akan masuk di dalam perjamuan yang agung bersama-sama dengan anak domba di dalam kerajaan surga. Bahkan di dalam pengejaran daripada Herodes tadi, ternyata Tuhan punya rencana. Allah mempunyai rencana di mana orang Majus tadi menjadi sebuah berkat bagi Maria dan Yusuf untuk mereka dapat mengasingkan diri ke Mesir. Jarak dari Yerusalem menuju ke Mesir itu jauh sekali. Dari Bethlehem ke Mesir adalah sangat jauh dan membutuhkan banyak biaya. Ternyata Tuhan sendiri mengutus orang Majus tadi untuk memberikan beberapa barang yang bisa dipakai mereka untuk melakukan perjalanan yang jauh. Ya, bisa ditukarkan dengan uang untuk mereka pergi dan lain sebagainya. Itu artinya menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu mempersiapkan, ya, panggilan, juga akan dipersiapkan sarana dan prasarananya di dalam kita untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merasa saya belum pantas, saya tidak pantas, saya masih jauh daripada pantas, memang kita tidak akan pernah pantas, tetapi semua itu akan Tuhan pikirkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan, tetapi itulah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kemuliaan namanya. Dan ketika Yusuf memilih untuk taat kepada perintah Tuhan melalui malaikat yang datang di dalam mimpinya, maka terjadilah penggenapan demi penggenapan di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita taat untuk berjalan di dalam setiap tugas yang Tuhan berikan, di dalam setiap nubuatan yang Tuhan berikan, di dalam setiap perkataan Tuhan, entah melalui firman Tuhan, melalui kita mendengar suara Tuhan, melalui sentuhan di dalam hati kita, ataupun melalui apapun yang Tuhan ingin berikan, maka Tuhan akan menggenapi segala apa yang telah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Dan janji yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah menerima keselamatan. Itulah harta yang sangat berharga dan tidak bisa ditukar dengan apapun bagi kita. Hidup boleh masih susah. Mungkin kita belum punya banyak harta. Mungkin kita belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Mungkin kita masih ada pergumulan di dalam dosa. Tetapi itu semua tidak boleh melunturkan hati kita untuk mau berjalan dan menepati apa yang Tuhan suruh. Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh, itulah yang akan menyelamatkan dalam kehidupan kita yang akan datang. Kalau Maria dan Yusuf ada kekhawatiran, begitupun juga di dalam kita. Ketika Yusuf akan kembali dari Mesir ke Bethlehem, dia melihat bahwa penggantinya adalah anaknya daripada Herodes, dia bernama Arkehalus. Dia pun takut, tetapi Tuhan memberi penguatan. Jadi kalau hari ini ada keraguan, kekhawatiran, pergumulan di dalam hati setiap kita, jangan takut. Tuhan pasti akan berikan kekuatan bagi kita. Tuhan pasti akan berikan peneguhan demi peneguhan. Sehingga ketika kita memang sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak ada hal yang memberatkan, tidak ada hal yang membuat kita tidak berani melangkah. Karena kita tahu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan. Begitu Bapak Ibu. Mari kita akhiri pembahasan dari Matius 2 ini dengan doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan membahas Matius pasal yang kedua. Kami tahu Tuhan, kami harus belajar untuk selalu taat dan setia kepada setiap perkataan-Mu, setiap nubuatan-Mu, karena setiap perkataan-Mu yang kami turuti, yang kami jalankan dengan penuh iman kepada-Mu akan mendatangkan kemenangan. Seperti Maria dan Yusuf yang menghadapi kemenangan, seperti orang Majus yang datang dan menemukan Engkau Tuhan. Demikian juga kami Tuhan siap untuk menerima berkat-Mu, siap menerima tugas-Mu, dan siap memuliakan nama-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami semakin setia. Kalau kami ada kekurangan, Tuhan, layakkanlah kami dan perlengkapilah kami dengan kuasa surgawi. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.